Assalamualaikum Pak Marjo. Waalaikumsalam Bu Lilis. Gimana kabarnya Bapak? Oh iya Bu Lilis, baik kabar saya. Mudah-mudahan Bu Lilis juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bapak. Oh ya Bapak, sepertinya Bapak akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu Lilis, betul. Oh baik Bapak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih Pak yang akan saya diskusikan dulu, terutama Ya, tentang rubrik penilaian coaching. Boleh Pak? boleh sekali, boleh. Nanti pada saat coaching antara Bapak sebagai coach dan juga coachi akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. ya, Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan ya, coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan nih respon atau jawaban dari Bapak. Apakah ya, sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. ya. Dan jangan lupa Pak harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Di Siap. antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh Ya, ya Pak Marjo, sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. ya. Boleh Apa Pak? tuh? Boleh. Apa tuh? Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik Bu Lilis, yang saya ingin kembangkan yaitu potensi inti dari coaching ini yaitu kehadiran yang penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Coach Bu Linis. Oh baik, berarti Bapak merencanakan 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya? Nah, di antara 3 kompetensi itu, manakah kira-kira yang menurut Bapak lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Coach Bu Lilis. Oh, jadi ada 2 kompetensi ya, Pak? Ya, Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. ya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira apa indikator ketercapaian dari coaching yang diinginkan Bapak nanti? Ya, indikator yaitu melalui coaching ini coach dapat menentukan atau menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Bu, kurang lebih. Baik, Bapak. Kalau begitu, selamat menjalankan tugas ya, Pak. Ya, siap Bu Lilis. Terima Semoga kasih ya. sukses. Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum Pak Barjo. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Barjo? Baik Bu Ratih, gimana Bu Ratih? Semoga baik juga ya. Alhamdulillah Pak, baik juga dan sehat walafiat. Iya. Gimana Bu Ratih? Ya Pak, ini Pak, sebelumnya mohon maaf nih ya Pak ya. Iya. Bapak hari sibuk tidak? Mudah-mudahan si Bapak tidak sibuk ya Pak. Insya Allah tidak, ada waktulah setengah jaman ke depan. Lumayan buat Ya, ngobrol. ya Pak Marjo, sekali lagi mohon maaf nih, mungkin saya berbincang-bincang dengan Pak Marjo tidak Iya, lama, sekitar 10 atau 15 menit. Begini Pak, saya itu dalam keadaan bingung Pak. Mungkin dengan mengobrol dengan Pak Marjo ini
ada sesuatu yang saya dapatkan gitu Pak. Ya. Kira-kira apa Bu yang mau kita obrolkan nih ya? Nah, Apa tujuannya? dari obrolan ini saya tuh ingin mendapatkan ide gitu dari solusi, saran ataupun masukan gitu mengenai permasalahan kelas 6 saya gitu Pak yang bisa terjadi saat ini gitu Pak. Oh iya Bu Ratih. Baik. Apa kira-kira Bu Ratih ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya? Apa kira-kira Bu? Iya Pak, betul nih. Saya mau cerita dulu deh gini Pak. Untuk kelas 6 tahun ini yang saya ajar itu sangat berbeda dari tahun sebelumnya Pak. Entah mengapa tuh anak-anak atau mereka tuh seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara anak laki dan perempuan Pak, antara anak perempuan masih terlihat terpisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar, terkesan itu nggak mau bareng kerjasama. Jadi saya bingung gitu Pak. Oh iya, ya memang itu bingung juga ya kalau begitu ya. Ya, Ya. dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan dan kerjasama dalam kelompok di dalam pembelajaran ya Bu. Iya betul Pak, betul betul sekali. Oh iya. Nah, tadi kan Bu Ratih sudah mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Menurut Bu Ratih, idealnya murid di kelas Bu Ratih itu yang bagaimana? Menurut saya ya Pak, kalau yang ideal ketika pembelajaran ya mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, terutama Hmm, ketika diberi tugas berkelompok, mereka secara ya, aktif sama-sama mengerjakan atau berkolaborasi itu agar dapat oh, mereka mengerjakan tugas dengan baik Pak. Tuh. iya. Nah, ngomong-ngomong apa yang sudah Bu Ratih lakukan agar murid-murid kompak kerjasama menyelesaikan tugas selama ini Bu? Nah, itu dia Pak. Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi Pak dalam RPP yang menjadikan anak itu aktif bersama Pak. Tapi belum muncul rasa kebersamaan itu. Oh ya, berarti sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ini ya. Ini sudah bagus Bu, karena metode yang diterapkan sesuai dengan tujuan. Nah, namun kerjasama dan atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Iya betul Nah, Pak. dari skala 1 sampai 10 nih seandainya di posisi mana nih Bu Ratih sekarang untuk mencapai tujuan nanti? Kalau dalam posisi sekarang sih saya masih berada di skala 5 Pak. Gitu. Oh, di 5. Yang Bu Ratih inginkan sebenarnya berapa? Inginnya sih idealnya paling tidak tuh saya di posisi 9 gitu Pak. Oke. Kira-kira selain metode diskusi apa Bu? Saya yakin pasti ada yang cara lain nih. Kira-kira apa cara lain menurut untuk mencapai tujuan itu menurut Bu Ratih? Menurut saya begini Pak, mungkin saya harus memasukkan memotivasi murid ya Pak sebelum pembelajaran. Jadi, kemudian juga Hmm, saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan Pak. Dan di akhir kegiatan saya melakukan refleksi yang saya lakukan terkait dengan sikap gitu Pak. Dan yang terakhir lagi oh, nih ya, saya harus iya, memberi apresiasi murid Pak yang terkait kebersamaan. iya, oke. Itu pada waktu pembelajaran ya. Nah, kalau Iya, di luar pembelajaran bagaimana Bu? berarti saya juga harus melakukan sesuatu di luar pembelajaran, yaitu mungkin caranya dengan mengadakan semacam pertandingan kompetensi beregu dan sering juga mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam gitu Pak. Kan banyak permainan, jadi rasa kebersamaan itu mungkin akan timbul sekali Pak ya. Wah, itu udah bagus jempol tuh Bu Ratih. Nah, kira-kira apa rencananya ke depan Bu untuk mencapai tujuan itu Bu? Rencana ke depan mungkin saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang Hmm, kedua, saya menginformasikan ke anak bahwa hmm, sikap bersama yang baik merupakan kegiatan dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Dan kemudian hmm. ada refleksi.
Tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran, saya sering nih membuat permainan yang melatih kerjasama dengan baik. Sekali, Pak. Oh iya iya. Kira-kira siapa Bu yang membantu Ibu Bu Ratih merencanakan pembuatan RPP Bu? Mungkin pada awalnya saya Pak yang mengkonsep sendiri RPP ya Pak. Setelah jadi RPP-nya, saya meminta teman sejawat saya untuk menelaah RPP saya untuk perbaikan. Ya. Sehingga kalau ada perbaikan, saya akan revisi untuk menjadi lebih baik RPP-nya. Begitu Pak. Wah itu mantap itu, bagus sekali Bu. Nah menurut Bu Ratih apa yang sudah kita dapatkan nih dari tadi kita sudah ngobrol ngalor ngidul nih. Ya, apa Bu yang kita dapatkan dari pembicaraan kita? Alhamdulillah ya setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Marjo nih ya melalui percakapan ini, saya mendapatkan ide Pak dan solusi dari masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama kompak dalam berdiskusi kelompok Pak. Saya bersyukur banget ya dapat berbincang-bincang dengan Pak Marjo. Hebat, alhamdulillah Bu Ratih saya juga ikut seneng ya. Artinya kita ngobrol ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan saya doakan rencana Bu Ratih akan membuahkan hasil ya. Tapi jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Iya Nantinya Pak. bisa dijadikan buat refleksi serta buat contoh untuk rekan atau teman sejawat lainnya Bu. Sekali lagi terima kasih ya Pak Marjo sudah meluangkan waktu untuk saya Ya, mencari solusi sama-sama. masalah yang saya alami. Ya Itu Bu, saja Bapak, sama-sama. terima kasih. Saya Ya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Pak Marjo, Ya Bu Lilis. bagaimana Pak hasil coaching yang kemarin? Apakah berjalan dengan lancar Bapak? Ya alhamdulillah Bu Lilis. Coachingnya saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan coach. Baik, alhamdulillah ya Pak, coaching Bapak Ya, berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak juga sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, alhamdulillah. kira-kira ada beberapa catatan nih dari Iya coaching Bu. Bapak yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Bapak sudah Iya, sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah iya, melakukan identifikasi masalah, kemudian iya, Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi, dan iya, Bapak juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar iya, rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oh ya, kemudian Pak Marjo juga mendengarkan aktif ya. amin, aktif Bu. Amin, amin. Membuat uh, Pak Marjo juga kelihatannya sudah ada kehadiran penuh nih atau present. Iya, Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang iya, berbobot sesuai dengan kata kunci. Oh, iya, nih satu lagi Pak, saya ingin iya, bertanya, apa tuh? kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching Bapak? Oh iya, saya ingin lebih dalam lagi Bu memahami alur kita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Itu Bu. Terima kasih Pak Marjo sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah Iya, observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Sukses iya. terus ya Pak Marjo.
Ya, makasih Bu Lilis, sama-sama ya, sukses juga Bu Lilis. Iya, sampai bertemu lagi ya Bapak Marjo. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.